tidak ada kaitannya dengan chemtrail, karena itu yang ditebarkan sebetulnya adalah 7-Eleven itu dijarah lalu dikait-kaitkan dengan. Nah Mas, apa aja nih catatan penting dari top 3 hoax pilihan kita pekan ini? Ya Ika, catatan penting dari top 3 hoax of the week pilihan kali ini kita bahas per peringkatnya saja. Kita bahas ketiga dan kedua dulu, karena yang ke satu nanti akan kita fokuskan untuk pembahasan di pembahasan yang berikutnya, yang kedua, highlight kedua atau sorotan kedua ya. Ya kita geser ke peringkat 3 dulu, yang dibilang bahwa modifikasi cuaca itu menyebabkan penyakit dan dihubung-hubungkan dengan chemtrail. Tadi udah dibahas bahwa yang ditebarkan di awan untuk mengendalikan cuaca itu tidak ada kaitannya dengan chemtrail, karena itu yang ditebarkan sebetulnya adalah garam. Nah yang kedua berkaitan dengan chemtrail sendiri, chemtrail itu sebetulnya tidak ada karena dia adalah teori konspirasi gitu ya, tuduhan. Dibilang bahwa pesawat itu kalau meninggalkan jejak, makanya namanya trail ya, itu sebetulnya jejak kimia. Padahal itu bukan chemtrail tapi namanya contrail, condensation trail ya. Jadi itu jejak kondensasi yang bisa terbentuk karena di atas itu kan hawanya dingin, dan selain dingin juga hampir tidak ada angin. Makanya pada saat dia hawa dingin itu terkena panas dari hasil pembakaran mesin jet, makanya dia akan meninggalkan itu jejak gitu ya. Itu pertama. Itu yang kedua karena memang tadi ya soal suka tidak ada angin karena ketinggiannya. Jadi sebetulnya jejak pun kalau ada di ketinggian tertentu dia tertiup angin ya hilang gitu. Makanya kadang juga kita suka melihat selain kalau bukan itu jejak pesawat jet, kita akan melihat awan yang jenisnya tertentu yang dia bentuknya lurus juga, yang dia bisa bertahan cukup lama karena di atas itu tidak ada angin ya. Itu tapi intinya bahwa chemtrail, chemical trail itu adalah teori konspirasi, karena sebetulnya yang suka dituduhkan sebagai chemtrail itu sebetulnya adalah contrail ya. Condensation trail artinya yaitu jejak pembakaran mesin jet yang karena udara dingin dia menimbulkan jejak gitu ya. Nah peringkat kedua di situ klaimnya kan di ini ya, dibilang bahwa ada kejadian 7-Eleven itu dijarah lalu dikait-kaitkan dengan peristiwa sekarang ini yang sepertinya memang terjadi penjarahan juga. Makanya ini jadi sesuatu yang lebih lengkap lagi untuk bisa menipu orang yang kurang cermat bahwa bener kok terjadi penjarahan, lalu disebar-sebarkan videonya, padahal video yang disebarkan itu memang betul terjadi penjarahan, tapi itu peristiwanya. Kita kembali ke dasar deh, ke 5W1 atau Asdi Gamba, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kalau kapannya memang salahnya adalah tadi sudah dijelaskan bahwa kejadian 2024 yang disebar-sebarkan ini videonya, yang artinya ya, kalaupun memang terjadi penjarahan di 2025, ini orang yang sering kebolak-balik ya, bener kok videonya, kalau banyak video bener kok fotonya, bukan suntingan, bukan editan, dan kejadiannya ada. Tapi orang suka lupa bahwa kita harus kembali ke dasar bahwa kalau video, foto, dan ada cerita atau klaim deskripsi yang menyertai video tersebut tidak sesuai dengan konteksnya, ya artinya di situlah terdapat pelintirannya gitu. Jadi videonya betul, fotonya betul, dan ceritanya, kedengarannya betul, tapi dipelintir di konteksnya gitu ya. Gitu, karena justru itu sesuatu yang suka bikin orang tertipu, misleading gitu ya, terpelintir aspek tadi ya, bahwa karena bukan suntingan lalu dia nggak betul, padahal ya justru pelintiran. Itu bisa juga menggunakan, tidak perlu sampai suntingan editan, tapi bisa dipelintir di deskripsi, narasi, dan klaim yang menyertai gitu. Jadi sekali lagi perlu cermat, perlu kembali ke dasar bahwa yuk kita harus paham mengenai 5W1 atau Asdi Gamba, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, biar tidak gampang ketipu lagi. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.